semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1 di mana di sini tentang tantangan antara relasi guru dan siswa. Saya akan membacakan dulu tantangannya. Yang pertama, 1. Siswa tidak merasa dampak dari komunitas praktisi. Mungkin solusi, langsung saja ya Bu ya. Solusi yang bisa dikemukakan adalah guru harus lebih aktif, reaktif, dan aplikatif dari hasil komunitas praktisi. Kalau guru hanya sekedar mencari sertifikat saja, otomatis tidak akan ada hasilnya. Artinya siswa tidak akan bisa merasakan manfaat dari hasil komunitas praktisi tersebut. Jadi dalam hal ini guru harus benar-benar meluruskan niatnya untuk menerapkan hasil pembelajaran yang didapatnya di komunitas praktisi agar siswa bisa lebih baik lagi. Begitu. Nomor 2, ada katanya guru tidak masuk kelas. Apakah siswa akan terlantar begitu ya? Jadi ketika ada permasalahan seperti itu, yang bisa dilakukan adalah yang pertama, guru itu harus memberikan tugas terhadap guru atau mendelegasikan guru lain, guru piket misalnya ya, untuk memberikan tugasnya, bukan hanya memberikan, tetapi bertanggung jawab mengamati, melihat, gitu, membimbing dan mengumpulkannya. Biasanya kalau guru piket itu ya kasih aja gitu ya tugas, tetapi luruh ya gitu ya, dikumpulkan atau napi itu tergantung siswanya sendiri. Ada yang dikumpulkan, ada yang tidak. Nah dalam hal ini kita harus ada juga peran kolaboratif antara guru satu dengan yang lain. Kita harus saling gitu ya dengan guru yang lain ketika mereka berhalangan hadir untuk bisa menjaga anak-anak kita walaupun bukan bagiannya di situ agar tidak keluar kelas dan menimbulkan kekacauan misalnya ya. Kemudian nomor 3, kurang disiplin dan semangat siswa. Bagaimana menumbuhkan kedisiplinan siswa dan semangat siswa? Mungkin solusinya adalah membuat kesepakatan kelas seperti yang kita lakukan tadi. Kita meramu dari semua siswa, coba supaya pembelajarannya aman, nyaman, enak gitu ya. Mau apa? Supaya disepakati oleh semuanya. Kemudian ini nomor 3 ya. Kemudian ada pemberian motivasi dan apresiasi. Guru tidak hanya selalu kamu salah, kamu benar. Jadi harus ada oh bagus supaya mereka mau ke depan gitu ya. Kasih reward. Aku minta sama kapayu kelasnya nyendak loli atau sarukuy. Misalnya, dan itu ngaruh sekali Bapak. Saya sudah praktekkan ketika menyuruh berbicara karena saya ngajar bahasa Indonesia. Susah sekali untuk maju, dikasih loli 1 pun ngaruh untuk anak kelas itu ya, terutama kalau SMP ya gitu ya. Kemudian nomor 4, susah berkelompok dan berkolaborasi. Ini yang saya rasakan ya, mungkin itu saya dan mungkin ada yang sama menulis itu. Jadi rata-rata siswa ini terutama yang perempuan geng-gengan. Iya, kalau sudah circle-nya yang seperti itu tidak mau pindah ke kelompok yang lain. Kalaupun duduk, jadi guru harus pintar mungkin ya mengatur tempat duduk, sering mengubah mulai dari letter U atau mungkin secara berkelompok di mana nanti akan tercampur. Itu mungkin salah satu solusinya. Dan yang kedua bisa juga dengan permainan. Ketika membuat kelompok bermain seperti tadi yang sudah Ibu Pepe contohkan gitu ya, kita bisa membuat permainan-permainan yang menyenangkan seperti itu. Untuk yang nomor 5, pelanggaran kesepakatan kelas. Bagaimana kalau ada siswa yang melanggar? Ini nomor 5 adalah diberlakukan punishment atau sanksi yang sudah disepakati. Artinya dalam kesepakatan kelas juga itu sudah ada hukumannya apa kira-kira yang disepakati. Tidak dengan serta-merta guru tersebut menentukan hukumannya sendiri gitu ya. Dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati, misalnya kalau ada yang melanggar kesepakatannya bernyanyi, ya sudah ke depan untuk bernyanyi untuk menimbulkan motivasi agar dia berlaku lebih baik dan mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian nomor 6 menurut saya ini yang agak berat,
inklusif. Artinya bagaimana ketika di kelas kita ada siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, dan saya juga mengalami punya siswa ABK, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana harus dibedakan antara yang normal, yang pencapaiannya sudah sama dengan yang lain gitu ya, dengan siswa berkebutuhan khusus, dia harus dibedakan pembelajarannya sendiri, menyesuaikan dengan pencapaian yang sudah dia temukan gitu ya. Kalau misalnya kemarin belum mengenal huruf A misalnya, sekarang sudah mengenal huruf B, C, berarti itu sudah ada perubahan. Tidak bisa disandingkan atau disamaratakan atau ikan dengan siswa normal yang lain. Jadi penilaiannya ada pada dia sendiri gitu ya. Seperti itu mungkin solusi dari dan tantangan dari kelompok 1. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terjawab ya tadi masalahnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari poin kedua, relasi guru dengan pihak sekolah ini mengerucut pada 3 permasalahan yang muncul ketika sudah dirangkum dan kami sudah berdiskusi dengan cukup panjang. Yang pertama, permasalahannya ada di waktu, sebab aktivitas di komunitas praktisi ini kadang-kadang menyita waktu sehingga pihak sekolah kadang-kadang tidak memberikan respon yang efektif. Kemudian yang kedua, masalah pembiayaan. Karena memang kalau di komunitas praktisi kadang-kadang dilaksanakan di luar sekolah, baik KKG maupun MGMP, sehingga ini menyulitkan dan menjadi beban tersendiri bagi pihak sekolah, gitu ya, kepala sekolah terutama. Akhirnya, yang terakhir adalah bermuara pada tidak adanya izin yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, sekarang sudah mulai mencoba mencari solusi terbaik. Kalau tadi masalahnya dengan pembiayaan, dengan waktu ngajar, maka kalau dewasa ini ada optimalisasi di PMM. Jadi komunitas di PMM itu sudah banyak dan memang bisa lebih fleksibel untuk kegiatannya. Dan itu bisa dicoba sebagai solusi yang bisa diterapkan. Namun tetap untuk tatap muka itu juga sangat penting, sehingga kami contohnya kami dari MGMP Bahasa Indonesia Komisariat 5 ya ini itu 3 bulan sekali ada pertemuan yang digilir di tiap sekolah, sehingga kami bisa merepotkan beberapa sekolah gitu ya, paling tidak untuk air dan minum dan sebagainya. Dan itu bagus untuk ya paling tidak ada aktivitas di luar. Dan MGMP ini sangat penting untuk tetap dilaksanakan, juga KKG juga sangat penting untuk dilaksanakan. Tetapi solusi terbaik yang bisa ditawarkan dalam hal ini maka itu dengan komunikasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, berkolaborasi inilah yang sangat penting dengan pihak sekolah, dengan rekan guru, dengan Wakasek, dengan PKS kurikulum. Kemudian dan yang paling penting ini solusi terakhir ya Bu Irma, itu kembali harus membangun kesadaran diri, terutama ketika izin berangkatnya ada, waktunya di ACC tetapi pembiayaannya tidak ada untuk ongkosnya. Itu harus kembali lagi pada kesadaran dan keikhlasan guru tersebut. Mungkin itu solusi yang bisa ditawarkan menurut kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ketiga itu mengajar dengan cara yang menarik. Nah, setelah kami membaca satu persatu dari permasalahan rekan-rekan yang ada di sini, kami menyimpulkan ada 2 permasalahan. Yang pertama yaitu sulit memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua adalah sarana prasarana yang kurang memadai di sekolah. Nah, itu kedua permasalahan tersebut kemudian kami diskusikan bersama rekan-rekan kelompok, akhirnya mendapatkan solusi dari kami. Yang pertama untuk mengatasi kesulitan memilih metode pembelajaran, yang pertama kita harus melakukan pengembangan diri secara mandiri, baik mengikuti diklat maupun mempelajari materi-materi atau topik yang ada di PMM. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, jadi kita bisa bertukar pikiran, saling berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan komunitas belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Nah, itu untuk solusi dari permasalahan yang pertama, itu untuk kesulitan memilih metode pembelajaran. Kemudian untuk mengatasi atau solusi dari kurangnya sarana prasarana yang memadai, yang pertama adalah diskusi dengan pihak sekolah, komite, kemudian orang tua. Kita jelaskan dulu permasalahan dalam untuk memadai atau melengkapi sarana prasarana agar pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua, memaksimalkan sarana prasarana dengan cara kita harus berinovasi sendiri. Walaupun misalkan tidak bisa terwujudkan sarana prasarana tersebut, kita bisa menggantinya dengan yang lain, yang tujuannya tetap yang sama, yaitu mengajar dengan cara yang menarik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.